di Alquran Times ya. Kemarin kita sudah membahas bagaimana memulai untuk membuat jadwal sholat, dimulai dari membuka Alquran Time, lalu kita masuk ke lokasi, kita mencari lokasi paling barat, memasukkan data lokasi paling barat di sini dengan cara kita buka, pilih salah satu saja yang sudah ada, lalu kita ganti namanya, bujur lintangnya, time zone-nya, ketinggiannya, city settingnya. Nah, lalu kemudian kita add. Jadilah dia data baru ini menjadi data yang betul-betul baru. Jadi modelnya ini bukan add dulu baru ngisi, tapi ngisi dulu baru add. Nanti kalau ingin merubah, kalau sudah jadi ada yang salah, kita pakai modify. Nah, itu untuk tahap pertama. Nah, titik paling barat suatu daerah itu bisa diketahui, bisa dicari dari Google Map dulu. Dari Google Map itu bisa kita lihat pakai browser ya. Pakai browser Map Google. Nah, kalau kita mencari daerah sebuah kabupaten, tinggal kita tulis di searching kabupaten, tulis Kabupaten Karanganyar, misalnya gitu. Tuh ada langsung Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Kabupaten, nah ini. Oh sorry, ini Karanganyarnya, Kabupaten. Nah ini. Nah ini ada wilayah. Nah yang terlihat di sini. Nah ini mencari titik yang paling barat, kita cari di titik paling barat di sini, ditandai. Lalu kita cari bujur dan lintangnya itu menggunakan Google Earth. Sebenarnya pakai Google Map juga bisa ya, dititiki. Nah, itu ada. Cuman di Google Map itu bentuknya desimal ya. Bentuknya desimal, banyak sekali. Saya pernah juga jadi derajat menit detik, tapi saya ingin kembalikan belum bisa lagi, belum menemukan lagi caranya, lupa karena nggak sengaja. Tapi untuk yang pasti, kita kalau udah tahu tempatnya di sini, kita masuk ke Google Earth. Kita juga bisa cari di sini Kabupaten Karanganyar. Kabupaten ini untuk mencari titik paling barat ya. Untuk mencari titik paling barat. Nah, di sini udah ada juga tandanya, cuman warnanya sama. Kalau pakai Google Map itu enaknya, ya kalau pakai Google Map itu enaknya, ketika dicari itu ada petanya yang dibatasi. Nah, ini cari titik paling barat itu untuk menentukan titik paling barat. Nih, yang data ini, data bujur lintang. Lalu ini city setting, ini dicari lewat Google Earth dengan mengukur pakai ruler. Dari titik paling barat ini kita keluarkan rulernya, lalu kita klik, lalu lepas ke titik paling timur. Ini kan paling timurnya di sini nih, Gunung Lawu. Nanti kabupaten jenengan tinggal dicari saja. Itu jaraknya 54. Nah, itu 54 km. Diklik, nanti ada ininya, kita catat. Lalu kita balik ke location di Alquran Time, lalu isi di city setting. Gunanya apa city setting? Ya, jadi jadwal sholat as-sofer ini menggunakan titik paling barat untuk menghitung waktu sholatnya. Tetapi itu hanya untuk zuhur, asar, maghrib, isya. Untuk subuh itu dihitungnya di titik paling timur. Tahunya titik paling timur dari mana? Dari city setting ini.
Jadi software mengenali titik paling timur dari city setting. Dari titik paling barat diberlakukan ke timur itu untuk apa? Untuk waktu sholat subuh dan terbit matahari. Untuk sholat subuh paling tidak. Untuk waktu sholat subuh, kenapa kok diperlukan waktu sholat subuh titik paling timur? Karena nanti waktu sholat subuh itu tidak sama dengan yang titik paling barat ini. Dia akan mengikuti waktu subuh di titik paling timur, sehingga waktu subuhnya akan berkurang sesuai jaraknya, akan maju ya, akan lebih pagi kayak gitu ya. Karena kalau jadwal sholat dibuat di titik paling barat, kalau dibikin sama, maka orang yang di titik paling timur sebenarnya udah masuk subuh, jadi dianggap belum masuk kan gitu. Nanti kalau orang berpuasa bisa sahur di saat subuh gitu kan. Nah, ini software ini menyediakan seperti itu. Jadi di set di titik paling barat, tapi untuk sholat subuh dipakai dari titik paling timur. Jadi sebenarnya kalau orang yang di titik barat dengan jarak yang 54 km ini sebenarnya sekitar beda 2 menit, hampir 2 menit ini. Jadi kalau jadwal, ini masalahnya di pembuatan jadwal kalau jadwalnya luas ya. Kalau daerahnya luas. Itu sebenarnya kalau menurut jadwal nanti udah jadi, itu di titik paling barat itu sebenarnya ketika subuhnya sudah tercantum di situ, sebenarnya 2 menit kemudian ini kalau di posisi 5,54. Nah, 2 menit kemudian sebenarnya untuk waktu subuh. Nah, cuman azan itu waktu azan itu lebih dari 2 menit kan ya. Mungkin nanti setelah azan. Nah, cuman kadang-kadang ada orang yang tidak ke masjid itu sholat, begitu dengar azan langsung sholat ketika mau bepergian gitu. Tapi inilah masalahnya, memang ada masalah-masalah kecil yang memang kalau kita tahu lebih detail mungkin ada masalah, tapi kalau kita tidak tahu ya sepertinya tidak ada masalah. Jadi ini pertama lokasi ya, lokasi. Yang kedua reference, saya ingat ini untuk menentukan parameter-parameter waktu sholat. Jadi ketika kita mana ininya ya, nah, ketika kita membuat jadwal sholat, kita harus tahu parameter itu untuk zuhur kan matahari tergelincir. Nah, untuk asar ketika bayangan setinggi badan ditambah bayangan ketika zuhur. Nah, di sini dilambangkan waktu zuhur itu kalau menurut software ini pas matahari transit, pas pusat mataharinya pas di tengah-tengah betul. Jadi pas pusat matahari di tengah-tengah betul itu kalau di dalam pakai ini matahari ya. Nah, matahari itu pas di atas kepala. Ini kalau sini transitnya jam 11.48. 11.48. Nah, ketika betul-betul pas batas, nah ini ternyata masih kurang, masih harus maju berapa ini? Ini meridiannya. Nah, pas tengah-tengah betul itulah yang dipakai oleh, nah ini pas tengah-tengah betul. Pas tengah-tengah betul, ini yang dipakai oleh akurat time untuk penanda waktu zuhur. Maka kemudian ini pas transit ya, pas tengah-tengah matahari di meridian di atas kepala kita, kalau pas di atas kepala atau pas di meridian lah di titik paling tinggi tengah-tengahnya, itu menurut perhitungan akurat time. Maka kemudian ke parameter waktu subuh, waktu zuhur ditambah 2 menit karena lamanya matahari dari mulai nyentuh ya. Nah, itu mulai nyentuh sampai lepas. Nah, sekitar 2 menit. Nah, kadang-kadang ini kebetulan 2 menit, kadang-kadang 2 menit setengah. Jadi ditambahnya apa supaya bisa lepas dari tengah, dari ketika di tengah-tengah kita tambahi 2 menit sudah lewat sebenarnya. Jadi kalau tambah 1 menit masih kurang gitu ya. Nah, gitu. Nah, kemudian kita tambahi 2 menit di sini di addition di waktu zuhur. Yang lainnya nggak usah ditambah. Lalu waktu isya kita pakai sudut 18. Artinya ketika matahari di bawah ufuk 18 derajat dan waktu
subuh itu kita masih pakai 20. Kemarin saya konsultasi dengan Pak Oman, selama belum ditanfiz kita pakai yang lama gitu. Pak Oman Fatur Rahman, Wakil Ketua Majelis Tarjih. Nah, nanti kalau udah ditanfiz kita pakai yang 18. Tapi kalau untuk kepentingan pribadi itu terserah pribadi ya, tidak diumumkan ke khalayak gitu sebagai keputusan Muhammadiyah di wilayah masing-masing gitu ya. Jadi kalau selama belum ditanfiz dipakai 20. Itu untuk subuh dan isya. Untuk asar pakai standar ini. Standar itu apa? Yang panjang bayangan setinggi badan setinggi benda ditambah panjang bayangan di waktu zuhur. Ini standar. Kalau pilih Hanafi bagaimana? Ini yang kayak di Turki, di negara-negara yang pakai mazhab Hanafi, itu asarnya Hanafi itu ketika ketika posisi matahari panjang bayangannya 2 kali panjang benda. Nah, ini pakai ini. Karena kita bukan Hanafi, kita pakai yang ini. Nah, jadi itu di bagian kedua ini reference kita ngisi ini. Lalu yang penting lagi kita ngisi yang ini untuk memasukkan jika tinggi daerah itu diperhitungkan, tinggi tempat diperhitungkan. Sedangkan yang lain-lainnya pembantu, yang ini precision second untuk memudahkan perhitungan, kita pilih second jangan menit. Lalu perhitungan 24 jam untuk di Indonesia kan perhitungan jam itu 24 jam. Nah, ini yang kedua. Jadi pertama lokasi, kedua referensi, ketiga tanggalnya. Ini sudah diketahui dari keputusan PP Muhammadiyah. Nah, ini yang kemarin kita menjadi dasar untuk pembuatan jadwal sholat. Lalu kemudian tinggal klik prayer time sehingga keluar jadwalnya. Lalu kita masukkan ke template. Mana templatenya? Nah, ke template ini sudah saya share di kemarin ya, masukkan ke template sini, copy lewat proses membuat Word. Maaf, sebelum ke template ya. Kemarin ada proses setelah dapat angka dari Aquara Time, kita oper ke Word, dari Word ke tabel, dari tabel baru ke Excel, lalu baru ke template Excel ini. Nah, cukup dengan mempastekan di sini dan tanggal ini, kita ubah harinya, tanggalnya kita sesuaikan gitu ya. Kita mulai dari tanggal sehari sebelum tanggal 1 Ramadan. Kenapa? Karena maghrib isya menurut kalender Hijriah kan sudah masuk tanggal 1 ya sebenarnya. Tanggal 1-nya Hijriah kan mulai maghrib isya pada tanggal sebelumnya. Cuman kalau kita mulai tanggal 1-nya dari maghrib isya itu kan justru tidak dapat, karena hari lainnya subuh terbit zuhur asarnya itu di tanggal yang lain. Maka kemudian untuk gampangannya secara umum tanggal 1 Ramadan itu mulai subuhnya, sebenarnya aslinya mulai maghrib. Nah, yang tertera di tanggal umum adalah tanggal yang subuh, asar, maghrib. Nah, yang sebenarnya isanya itu sudah tanggal berikutnya ini sebenarnya. Tapi kita memahaminya sebagai bagian dari jadwal tanggal yang 1 Ramadan. Kecuali kita bikinnya tanggalnya berbasis kalender Samsiah ya, kalender Masehi. Itu memang yang model subuh terbit zuhur asar maghrib isya itu tidak membuat masalah. Jadi kalau pakainya basisnya Hijriah sebenarnya ada maghrib isya masuk di tanggal. Tapi hanya untuk penjelasan misalnya kalau kita memberikan pengertian kepada masyarakat. Jadi kalau tabel dibuat seperti ini saja. Nah, lalu yang lainnya ini kemarin sudah saya jelaskan. Tinggal masuk ini. Berikutnya kita tinggal nunggu di blok terakhir ini, blok ketiga, blok D. Lalu kita kopikan ke kemanapun, ke Word kemana untuk jadikan bahan untuk dicetak. Ini kemarin yang disampaikan. Pada prinsipnya kemarin itu saya menyampaikan untuk daerah-daerah yang normal, ya. Untuk daerah yang normal, yang ketinggian tempatnya tidak terlalu jauh berbeda satu dengan yang lain. Misalnya mungkin hanya beda 200 meter misalnya gitu. Kita bisa ambil rata-rata yang misalnya 100 sudah sampai 400 meter, kita ambil rata-rata 300 misalnya gitu. Tapi ini materi kita hari ini. Selain nanti pada bagian akhir kita akan coba bapak-bapak ibu-ibu yang sudah mengerjakan itu bisa ditampilkan di sini. Tapi untuk kali ini
Bagi daerah seperti Karanganyar sini atau seperti Boyolali ya. Ini Boyolali ada gunung apa? Ada gunung Merbabu, ada Merapi atau Sleman gitu atau yang lainnya yang ada gunungnya atau seperti Tegal ya ada Gunung Slamet, kita harus memperlakukan khusus. Nah, ini memperlakukan khusus jangan sampai kita ngambil rata-rata misalnya ini di mana di ke atas di daerah paling bawah ini di Karanganyar misalnya ketinggiannya ini elevasi di sini elevasi itu ketinggiannya 148. Sementara di daerah ini jalan sini yang ada orangnya, tapi sebenarnya bisa juga di sini. Yang ada orangnya ini 1.700 sampai 2.000, 1.900 meter ketinggiannya. Itu ada beberapa menit itu untuk terbit dan untuk maghrib dan terbit. Apalagi di puncak gunungnya sini berbeda. Jadi untuk buka itu akan berbeda dengan kita di bawahnya di sini di daerah Karangpandan misalnya begitu. Nah ini kita harus melakukan penanganan khusus untuk daerah-daerah yang punya ketinggian ekstrim seperti mungkin Wonogiri ya. Ini ada Wonogiri bagian dari sebelahnya Karanganyar atau ya tadi daerah-daerah barat yang ada gunungnya, maka kita harus memilih. Nah, menambahi. Kita harus memilih titik-titik yang akan dijadikan eh, apa istilahnya ya, patokan bagi daerah yang lain yang tinggiannya sama. Kita pilih beberapa. Contoh untuk Karanganyar, saya pilih karena daerahnya sampai 3.000, nah, saya pilih sebentar dibuat kabupaten. Nah ini saya memilih ada beberapa daerah yang kita pilih waktu sholatnya. Seperti Gondosuli ketinggian 1.500, Cemoro Kandang 1.900, Tawamangu 1.050, lalu Olodolo 750 meter. Kita pilih sebagai titik-titik yang akan dijadikan standar untuk daerah lain yang ketinggiannya sama. Untuk ngecek apakah di daerah tersebut kita harus menambah dan mengurangi jadwal waktu sholat berapa menitan. Caranya apa? Kita masuk ke Akurat Time lagi. Kita bikin daerah itu, kita ambil lokasinya dengan Google Earth ya. Nah, kita di sini ada, nah ini sudah ada, saya contoh Balai Desa tadi Gondosuli. Nah ini kita bikin city settingnya 0. Artinya apa? Seluruh waktu sholat itu sama ininya, sama apa? Sama berlaku sama subuh maupun zuhur itu di tempat itu tidak digeser. Nah, dengan data-data bujur lintangnya, ketinggiannya masuk. Lalu kemudian juga yang lain. Yang lain itu ada Cemoro Kandang. Nah, ini 0 juga. Yang tadi 5 titik tadi ya. Kita catat, kita masukkan kelihatan jadwalnya di sini. Lalu kita bandingkan. Ternyata yang berbeda itu adalah terbit dan maghrib. Nah, dari jadwal yang sudah tadi standar kita cetak dari yang ini, yang sudah jadi, kita bandingkan untuk daerah-daerah tersebut subuhnya berapa. Kita mungkin coba ya yang tahun ini untuk misalnya Cemoro Kandang ya, Cemoro Kandang. Kita coba mana itu ya? Kita coba Cemoro Kandang, kita bikin jadwalnya, akan kita bandingkan. Nah, di sini kita bandingkan. Nah, terbitnya di sini 509. Nah, ini malah ini sudah betul ya. 5 ini sudah ini belum? Sudah sesuai dengan tanggal ini belum? Sebentar. Titik paling barat dulu, titik paling barat. Oh, belum dimasukkan kemarin. Ntar saya masukkan ulang.
titik paling barat, tadi mana? Nah ini kemarin yang jadi ini kita buat waktu sholatnya. Kita sudah bikin yang ini belum nih? Ini 2021. Yang tadi Cemoro Kandang ya, Cemoro Kandang tahun 2021 juga, bulan 4, 12. Ini suruknya kemarin yang sudah jadi itu. Bentar, yang sudah jadi itu yang mana ya? Sebentar, saya gambarnya pelatihan. Oh ini saya udah di yang ini. Oke, ini terbit kok beda ya? Terbit 9 ini sudah di copy belum? Saya buka Word-nya dulu. Saya ambil Word-nya dulu. Yang kemarin sudah disimpan. Jadwal mentah. Nah ini. Oh ini 35 ya, belum. Berarti ini belum di copy. Saya kopikan dulu. Masukkan ke ini. Oke, sudah masuk. Nah, ini jadwal yang baru dibandingkan dengan jadwal yang Cemoro Kandang. Mana Cemoro Kandang? Oh, ini bukan. Cemoro Kandang. Yang ini. Oke. Kita di sini terbit lebih 37. Di sini terbitnya lebih 30. Jadi sebenarnya ada beda berapa ini? Ada beda katakanlah 31, 37, ada beda 6 menit terbitnya. Nah, kita harus beri catatan di dalam jadwal sholat kita yang sudah jadi, titik ini dan ketinggian yang sama punya ketinggian terbitnya dikurangi berapa nih? 37 ke 31, 6 menit. Lalu maghribnya 39, di sini 41 yang dengan ketinggian yang asli ya. Berarti dari 41 ke 39 nambah berapa ini? Nambah 2 menit. Jadi harus ada keterangan ditambah, terbitnya dikurangi 6, lalu terbenamnya ditambah 2 menit gitu. Dari jadwal yang sudah jadi standar. Terus kita hitung untuk daerah lain seperti itu dan harus diberi catatan di bawah jadwal atau dimanapun lah. Mungkin panjenengan semua meletakkannya. Nah, gitu. Nah, untuk tahun yang lalu Karanganyar setelah membuat contoh tadi jadwal Karanganyar. Ini ada kita kasih contoh. Ini ada ada tambahan. Nah, untuk tahun lalu berbeda ini di Cemoro Kandang terbitnya dikurangi 3 menit, maghribnya ditambah 2 menit. Nah, itu dari jadwal standar yang sudah dari Excel sudah jadi itu, yang yang template. Nah, dari Excel yang template. Saya simpan dulu biar nggak hilang. Oke. Nah, ini begitu pula terhadap titik-titik yang lain. Nah, ini terasa sekali beda 2 menit, nanti kalau ada orang buka masih kelihatan matahari, terutama kalau pas ada orang mendaki gunung misalnya gitu ya. Nah, ini perlu diberi tambahan catatan di sini. Nah, saya kasih catatan di bawah ini.
di jadwalnya. Kebetulan saya itu karena Karanganyar lebar, maka Karanganyar dibagi dua. Karanganyar yang sebelah barat itu ditambah 1 menit semua, 2 kecamatan ini tambah 1 menit, sehingga jadwalnya lebih imbang. Jadi ini trik ya. Jadi trik yang kedua, jadi trik pertama tadi untuk penyesuaian untuk daerah yang punya daerah ekstrim dan luas. Jadi kalau hari kemarin kita membuat jadwal itu jika daerahnya normal, daerahnya sempit, tidak luas, maka ketika kita menemukan daerah yang ekstrim ketinggian, ada ketinggian ekstrim, kita harus mencari titik-titik dengan ketinggian tertentu ini. Lalu kita hitung jadwalnya tiap-tiap ini pakai dengan mengenolkan ini city setting kayak tadi untuk Karang Pandan. Nah, ini 0. Nah, 0 yang untuk jadi acuan, dinolkan city settingnya, lalu dicatatkan untuk jadi pembanding. Lalu kemudian beberapa titik kita catat di sini. Lalu kemudian karena daerahnya luas, maka supaya jadwalnya di tengah-tengah, daerah yang lebih barat ada keterangan semua ditambah 1 menit. Nah, maka jadwal kita menjadi enak di tengah-tengah. Kalau kita mengambil jadwal titik paling barat, Karanganyar paling barat, maka kita akan kasihan waktunya yang ada perbedaan tadi subuh yang ketinggalan 2 menit gitu. Nanti kalau ada orang yang sholat subuh pas jadwalnya sebenarnya belum waktu subuh kalau di Colomadu gitu, di titik paling barat tadi. Nah, ini jadi triknya. Jadi hari ini saya nambahkan dua penanganan untuk daerah yang punya ketinggian ekstrim dengan cara mencari titik tertentu, dan yang kedua untuk daerah yang luas kita pecah kabupatennya itu menjadi 2 atau mungkin menjadi 3 tergantung daerah panjenengan semua sesuai dengan keadaannya. Untuk Karanganyar saya membagi 2. Yang karena 54 kilo itu kan kalau berbeda waktu itu bedanya adalah 2 menitan kira-kira, hampir 2 menit antara ujung timur dan ujung barat. Saya kira ini bagian yang tambahan materi untuk yang kemarin. Saya kira sebelum saya lanjutkan, saya ingin dapat respon dari Bapak Ibu semua. Monggo kalau ada yang bertanya. Monggo kalau ada yang bertanya. Saya stop dulu share-nya ya. Pak Imron sudah masuk belum ini? Belum ya. Apa nggak bisa masuk ya? Monggo silakan untuk bagian kedua ini. Sebelum saya nanti akan ada waktu 1 jam lagi untuk sebenarnya ada satu materi bagaimana kalau kita untuk bulan-bulan lain. Sementara ini bulan Ramadan aja dulu deh. Monggo kalau ada yang disampaikan dari Bapak-Bapak untuk bagian tambahan yang materi kedua ini. Kalau nggak ada, kita langsung ke bagian berikut, mempersilahkan Bapak Ibu yang sudah mencoba untuk ditampilkan. Nanti akan saya persilahkan untuk tampilkan. Atau mungkin bisa diskusi lah gitu, paling tidak. Monggo ininya mic-nya dibuka sendiri. Oh Pak Imron, monggo Pak Imron masuk. Pak Imron udah masuk ini Pak Imron. Pak Imron saya jadikan co-host aja. Monggo. Ada. Jadi itu ya untuk daerah yang punya ketinggian ekstrim dan daerah yang luas ada 2 trik ya. Yang ketinggian itu kita mencari titik-titik yang tingginya kira-kira ketinggian 700-an itu ada perbedaan itu kalau dihitung ya. Ketinggian 700. Perbedaan 700 meter itu. Ya, itu tetap kita membuat jadwal harus diperhitungkan. Lalu daerah luas tadi kemarin seperti yang kemarin saya sampaikan itu tiap kilometer itu punya perbedaan waktu 2,16 detik. Jadi kalau ada jarak 60 km itu kira-kira punya perbedaan waktu 2 menit. Oke, baik. Monggo untuk bagian ini karena monggo silakan kalau ada yang mau disampaikan. Sudah nggak kecepatan lagi ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Wonogiri, Pak. Pak Hermanto. Maaf, saya tadi agak ya. Betul. Ya.
Mau tanya aplikasi yang digunakan itu apa ya? Akurat Times ini. Tadi untuk Ini. apa? Akurat Times. Ya. Sebentar saya tampilkan ya. Lupa saya. Sebentar. Oh, Akurat Times. Akurat Times. Nah, ini yang Akurat Times ini. Ini Pak, Akurat Times. Pak Hermanto dari mana? Akurat Times. Oke, terima kasih. Oke. Saya di Sidoarjo, Wonogiri. Oh, dari Wonogiri. Iya. Oh, gitu. Iya. Kemarin di grup tadi Ya. sudah disampaikan linknya. Mungkin nanti tanya pada Pak ini yang pimpinan Majelis Tarjih, nanti biar ada ininya. File-filenya juga disertakan udah di grup. Oke, matur suwun. Oke. Sama Kita Google Earth dulu sudah langsung bisa ya Kak, Google Earth ya. File template Excel juga sudah ditampilkan kemarin atau saya share lagi di sini ya. Bisa minta ke Majelis Tarjih lah, mungkin bisa nanti di grup jenengan. Baik, silakan monggo yang lain lagi. Posisi saya menggunakan HP, jadi mungkin belum bisa menganu filenya ya. Oh gitu. Ini saya sedang ada di Karanganyar, pakai HP makanya, belum pakai laptop. Jadi nanti anu dulu. Oke. Paling enggak ilmunya udah dapet ya. Insya Allah gitu, sedikit-sedikit dah anu. Okay. Ini template-nya jenengan nanti tinggal paste aja udah jadi jadwal nanti. Oh iya. Matur suwun. Bisa minta ke Majelis Tarjih. Baik, monggo yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sinten? Saya Bambang Sutrisno, Abu Alvin dari Brebes. Oke. Oh, apa? Oke. Mohon maaf, kameranya lagi ada masalah. Saya bisa lihat panjenengan, tapi aja saya nggak bisa di situ. Ya mohon maaf Pak Ustadz. Ini saya terlambat ikut. Ini baru malam ini saya mengikuti. Iya, mohon maaf. Jadi saya tadi sangat tertarik lah dengan upaya untuk kita bisa membuat jadwal imsakiyah lah dengan sebentar Pak. Saya potong dulu ya. Ya. Itu sudah ada yang tadi malam sudah saya upload di YouTube. Oh sudah? Sudah. Oh ya udah nanti bisa saya diikuti. Silakan itu ada di linknya di grup Tarjih Jawa Tengah. Insya Allah Pak Ustadz. Nah, terus ini Pak, boleh nggak dicoba lagi untuk pembuatan jadwal misalnya untuk wilayah Brebes? Brebes juga itu kan dari utara ke selatan itu kan termasuk panjang lah ya. Oh, yang menentukan timur baratnya Pak? Oh, bukan utara selatannya. Timur baratnya yang diperhatikan. Karena ini perjalanan matahari kan timur barat. Oh, begitu berarti. Jadi gini, sebenarnya yang jadi patokan nanti panjenengan bisa bagi dua atau tetap jadi satu itu 1 kilometer itu kan perbedaan waktunya itu 2,16 detik. Jadi kalau 2,16. Berarti kalau 1 menit itu kan 30 kilo ya. Jadi kalau daerah yang berbeda 30 kilo itu berarti harus memiliki perbedaan waktu 1 menit itu. 30 kilo untuk 1 menit. Oh, iya. Nah, jadi pakai Google Earth, coba saya perlihatkan Google Earth ya untuk Brebes misalnya. Iya. Enaknya pakai ini dulu, pakai Google Map maksudnya. Ini Brebes. Nah, ini Brebes nih. Titik paling baratnya ini. Kelihatan? Ya. Kelihatan ya, Pak ya? Saya sudah share belum? Saya buka dulu ya. Saya sudah share belum ini? Belum, Pak. Oh, belum share. Maaf. Share, Pak. Ini sudah kelihatan ya? Ya, Kita Pak. tulis di Google Map Brebes Regensi atau kalau bahasa Indonesia ya Kabupaten Brebes gitu aja. Ini kebetulan bahasa Inggris ininya, komputernya. Nah, nanti akan tampil loh peta Brebes seperti ini. Nah, kita amati ini titik paling barat, ini titik paling timur. Iya. Lalu kita masuk ke Google Earth. Kita tulis juga ini Kabupaten Brebes. Telusuri.
Nah, di sini kita untuk mendapatkan bujur lintangnya. Betul. Nah, titik paling barat kita kejar di sini. Nah, letakkan tanda tangan pas di pojokan, lalu kita lihat di bawah ada bujur lintang, kita catat pakai pulpen. Kelihatan ya ada 7 derajat Iya. 9. Nah, itu kita catat. Lalu kemudian kita ingin titik paling timur mana? Kita kecilkan dulu. Nah, ini titik paling timur di sini nih ya. Nah, dari barat ke timur kira-kira lurus sinilah. Kita ambil ruler ini di sini di atas, penggaris. Nah, kalau Google-nya bahasa Indonesia ini ternyata. Klik di paling barat, lalu ke paling timur kita luruskan aja ke kira-kira lurusnya dengan paling timur berapa. Oh, jaraknya Ya. 54 kilo itu. Nah, Mm-mm. berarti kayak Karanganyar itu jadwalnya. Nah, kalau kelihatan saran saya, Brebes itu kan yang L-nya di sini nih. Berarti yang banyak penduduknya kan daerah sini, maka bikin jadwal sholat di sini, maka enaknya di sini yang dikurangi 1 misalnya gitu. Nah, daerah apa Paguyangan, Bumiayu ya, daerah Iya. sini. Nah, itu. Jadi begitu nanti mungkin supaya jadwalnya pas, jamnya enak gitu. Mana tadi yang nah ini daerah ini kan daerah lurus ini ya, daerah tengah ini pakai sentral, di daerah sini berarti sampai daerah sini Iya. toh. Daerah sini yang tambah 1 nanti kecamatan 5 kecamatan di daerah L ini ya. Misalnya begitu. Iya. Atau kalau berani ya nah ini daerah mana Brebes apa. Nanti tinggal dengan ngotak-ngatik yang enaknya yang dipakai yang daerah timur atau yang daerah barat. Kalau ingin jadwal pokok daerah timur, misalnya titik paling baratnya kecamatan Ketanggungan misalnya Malam. gitu ya. Berarti kan daerah sini, kita ambil yang di sini gitu. Titik paling Iya. baratnya untuk jadwal. Lalu nanti kecamatan yang daerah sini tambahi 1 misalnya begitu. Jadi keterangan di bawah. Terutama Salem ya, Pak. Ya, misalnya Salem misalnya gitu. Heeh, Tapi kalau mau bukan paling dijadikan jauh. 1 nggak apa-apa. Nanti ada beda waktu 2 menit sebenarnya antara yang titik daerah sini dengan daerah sini gitu. Sudah ada toleransi 2 menit juga ya, Pak. Nah, kalau ditambah toleransi 2 menit, itu kan berarti ditambah jadwal sholat kita digeser 60 km ke barat sebenarnya. Oh, Masya Allah. Ya. Nah, itu sebenarnya kemarin kan udah dijelaskan di hari kemarin. Kita ini Ya. saya lihat di sini di Excel template-nya ini ada tambahan 12 detik ini kalau ini 16 antara 12 sampai 16 itu dari jadwal yang Ya. dibikin software itu untuk apa? Untuk menambahi keberlakuan jadwal sholat kita sekitar 6 sampai 8 kilo ke arah barat dari titik paling barat. Karena biasanya orang di sekitar itu kadang-kadang pakai jadwal kita gitu ya. Oh iya, Nah, ya, lalu ya. kemudian ternyata kalau sudah jadi dia akan dibulatkan ke atas. Dibulatkan ke atas berapa? 1 menit ke menit terdekat. Maka akan ada penambahan paling banyak 30 kilo, 35-an kilometer, 32 kilometer ke arah barat lah. Ada tambahan waktu lagi untuk kalau jadwal kita sudah jadi itu akan berlaku sampai 32 kilometer ke arah barat. Jadi jadwal Perbatasan kita ya. kalau udah jadi itu punya minimal berlaku 6 kilo ke arah barat sampai 32 kilometer ke arah barat dari titik paling barat jadwal kita sebenarnya kalau udah jadi. Oh, begitu, Pak. Gitu. Jadi kalau ditambah 2 menit tambah jauh. Tambah jauh. Iya. Jadi jadwal Brebes tuh nanti jadwalnya jadwal Subang mungkin ya. Kalau tambah 2 menit gitu ya. Itu kemarin Masya sudah Allah. dijelaskan karena jenengan kan belum ya. Iya, Belum hadir belum kemarin. ini. Oke, gitu. Mudah-mudahan jelas. Insya Allah, Ustaz. Oke. Syukran, Ustaz. Jazakumullah kasir. Oke, sama-sama. Monggo yang lain. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain ada yang sudah membuat jadwal? Pak Imam sudah membuat jadwal, Pak Imam? Pak Ladi? Masih senyum-senyum. Kalau senyum-senyum sepertinya belum ini. Ada yang sudah membuat jadwal nyoba-nyoba sesuai ilmu tadi malam? Pak Mutakin Kudus? Masih senyum-senyum. Oke, silakan tanya aja dulu lah sebelum kita bikin mungkin ya. Jadi kalau ada yang membuat nanti bisa konfirmasi cocok apa enggak. Atau mungkin besok kalau sudah dekat kita kumpul lagi untuk ngecek jadwal sholat yang kita bikin gitu ya.
kapan ketemu kayak gini lagi gitu untuk cross check. Oh ya, jangan lupa ngisi daftar hadirnya, Bapak-bapak. Itu sudah ada di link di chat. Baik. Ada lagi yang dipertanyakan? Monggo Pak Imam, itu kayaknya lagi mau ngomong. Suaranya nggak nyampe Pak Imam. Suaranya nggak dengar. Suaranya nggak keluar. Suaranya nggak keluar Pak, belum kedengaran. Kalau suara saya kan kedengaran ya. Pak Imam nggak kedengaran suaranya Pak, cuman mulutnya aja bergerak. Belum dengar. Mungkin mic-nya bermasalah mungkin. Coba dicek mic-nya. Pak Imam itu sudah unmute tapi belum kedengaran suaranya. Belum Pak, belum dengar. Dicek coba mic-nya. Baik. Ada yang lain lagi? Nah, nanti ini ada yang Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustadz Ruswa. Ini dari Sinten niki? Dari Amirul Ustadz, Oh, dari iya, Blitar, ada, Jawa ada. Timur. Oke, monggo. Ya, Ustadz, ini adalah kita menguprek gitu ya dari mesin Accurate Times ya. Ya, Accurate Times ya. Adakah cara lagi kita memakai beberapa rumus sebagaimana di dalam buku Pedoman Hisab Muhammadiyah? Bisa, ya. Saya. Nah, barangkali kita kalau berkenan mungkin lain waktu bisa diajari begitu, Ustaz. Oh, kalau atau ini menurut saya ini yang paling praktis, Pak. Oh, begitu ya. Yang paling mudah untuk orang awam bisa ini, asal logikanya diikuti. Oh, gitu. Jadi tidak usah ngitung-ngitung. Dengar suaranya Pak Tuan. Begini Ustadz Ruswa. Ya. Sebenarnya kalau kita mencoba-coba di dalam buku Pedoman Hisab Muhammadiyah itu, ya. Kalau kita terjemahkan di dalam Excel, maaf ini gambarnya saya off-kan karena Gak apa-apa. Ya. Nah, itu kalau di Excel itu akan lebih enak lagi itu loh Ustadz. Hampir sama dengan aja dengan Accurate Time gitu. Cuman kita memang harus menyiapkan beberapa data mengenai data epimeris baik matahari khususnya. Nah, ini saya kira juga barangkali perlu diajarkan di kemudian hari. Terima kasih Ustadz Ruswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan nanti ada kesempatan. Terima kasih Pak Amirul. Yang jelas sebenarnya, jadi Accurate Times itu sudah mengikuti cara berhitung yang paling modern gitu ya. Dan itu data ephemerisnya sudah dibikin sendiri oleh mesinnya, namanya VSOP 87 itu. Sama LP 2000 itu sudah ada di dalam istilahnya intrinsik ya, sudah ada di dalam mesinnya itu. Sementara kalau model hisab yang di buku Pedoman Hisab itu ephemerisnya kita harus ngambil dari luar dan itu harus pakai interpolasi. Jadi sebenarnya ketelitiannya lebih kurang dibanding yang langsung menjalankan mesinnya. Dari segi ketelitian itu lebih, karena namanya interpolasi kan ada loncatan-loncatan ya. Nah, makanya saya lebih memilih pakai Accurate Times karena lebih eksak dari sisi ephemerisnya. Nah, gitu, ini aja sebenarnya dari sisi pilihan ini aja. Monggo yang lain. Pak Bahrul juga rupanya sampai sini nih Pak Bahrul. Selamat. Ini dari Jawa Timur di Pasuruan Pak Bahrul ikut ini. Ada yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gambar jenengan sering saya pakai Pak. Gambar waktu subuhnya. Ini bapak-bapak, ibu-ibu. Ini saya nggak bisa menampilkan di depan ya Pak.
Nah ini Pak Bahrul. Nah ini yang data waktu subuhnya sering saya sampaikan. Fotonya. Ini orangnya ini. Orangnya ini orangnya. Jadi kemarin saya praktekkan di Wonosobo di Kebumen. Nah, saya ambil datanya yang gambar waktu subuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bermanfaat. Semoga bisa memberi penguat daripada keputusan. Monggo isi daftar hadir Pak Bahrul. Isi daftar hadir di situ ada di chat. Silakan kalau ngasih masukan boleh Pak Bahrul. Terima kasih sudah, saya kira cukup, jenengan sudah cukup memberikan. Baik, narasinya. Silakan yang lain kalau mau menyampaikan lagi. Saya persilakan kalau ada yang pernah sudah membuat jadwal. Nanti saya kasih kesempatan untuk presentasi. Ini ada waktu beberapa menit. Pak Imam, mic-nya belum muncul terus Pak Imam. Audionya kayaknya atau pakai HP Pak coba diganti. Masuk pakai HP. Audionya dari tadi nggak keluar. Ini Pak Imam mau ngomong dari tadi. Audionya bermasalah. Baik. Pak Imam ini dari tadi bermasalah audionya. Monggo yang lain kalau ada yang disampaikan. Nanti kalau sekarang belum sempat, mungkin ada Bapak Ibu sibuk. Jangan silakan praktek menggunakan software ini. Nanti kita bisa saja nanti beberapa hari, sebulan sebelum atau 3 pekan sebelum Ramadan kita bisa diskusikan. Kalau mau menggunakan software ini gitu ya. Nanti hasilnya bagaimana kita diskusi bersama. Seperti dulu Pak Wahirin dari Pemalang juga sudah pernah bikin sendiri gitu. Kita diskusikan. Terus ada yang kayak kasus, kok jadwalnya dengan Depak terlalu banyak, ada selisih 4 menit katanya. Ya, itu akhirnya nggak jadi pakai seperti di Tegal. Dulu Kota Tegal pernah bikin juga dengan cara ini. Nah, itu memang harus didiskusikan itu nanti. Tapi kalau Karanganyar insya Allah nggak beda dengan Depak itu kemarin. Jadi Karanganyar kemarin karena saya tinggal di Karanganyar gitu ya. Saya bikin tidak masalah. Sudah masuk, Pak? Sudah masuk. Monggo. Oh ya. Insya Allah Sukoharjo sudah mau buat, Ustaz. Gimana? Sudah buat? Sudah. Bisa presentasi? Coba. Saya jadikan ini ya. Saya biar dengan share apa? Share screen ya. Silakan share screen. Share screen. Di bawah itu ada share screen. Sudah. Oke. Baik. Monggo. Ini sudah ya? Sudah kelihatan statit. Sudah. Oke. Monggo. Ya. Jadi sambil ini mohon dikoreksi langkah-langkah yang saya pakai untuk membuat. Pertama kali saya awali untuk mencari koordinat. Bujur dan lintang. Maka saya pertama kali membuka Google Earth dulu. Google Earth dan juga Google Map. Nah ini. Ya. Gini Pak Ruswah, saya justru menemukan cara untuk menentukan bujur lintang melalui Google Map. Nah, ya ini ada ininya ya. Ya, jadi kalau ketika posisi itu diklik yang di bawah sini, yang muncul tadi 0,0 itu, akan muncul di sebelah kiri. Oh, diklik di situnya ya, makanya saya lupa. Ya, otomatis akan muncul di sini lokasinya. Sip, bisa langsung ya. Nah, kemudian kesimpulannya saya mendapatkan bujur paling barat dan bujur paling timur. Oke. Kemudian saya kembali ke Google Earth untuk mengukur jarak. Ini sudah
namanya? Ada di situ. Nah, saya hitung. Nah, kemudian kita catat, kita masukkan ke Accurate Time. Nah, di Accurate Time sesuai dengan yang diajarkan kemarin, kita buka dulu lokasi. Sudah kita rubah untuk Kabupaten Sukoharjo. Kita masukkan apa namanya? Bujur lintang. Pengikutnya bujur barat, paling barat. Ya. Ketemu 110 derajat 42 menit 10 detik sekian lah. Ya. Kemudian latitude-nya ketemu, lintangnya sekian. Ya. Kemudian temperatur sudah kita rubah 30. Kemudian tadi jarak ketemu yang paling timur, barat timur itu 28 kilo. Oke. Elevasinya kita ambil rata-rata sementara karena Sukoharjo relatif rata. Tidak ada ekstrim ya. Termasuk apa kecil lah, areanya kecil. Ya. Nah, kemudian dari situ saya melangkah lagi untuk ke preference. Oke. Di preference kita custom. Betul 20 saat ya sementara. Betul, ya. Sementara 20. 20, kemudian untuk isaknya 18 derajat. Kemudian edition yang untuk waktu duhurnya kita tambah 2. Ya. 2 ya, betul ya? Betul. Oke, kemudian kita klik yang no summer time. Oke, betul. Untuk expirednya kita ambil standar. High latitude-nya alternatif kita centang. Elevasi kita centang. Dan tadi elevasinya sudah kita isikan tadi di... Iya, 100 berapa gitu ya? Rata-rata tadi. Oke. 157. Nah, kemudian setelah itu kita masuk ke tanggal. Tanggal kita tentukan, saya awali dari 12 April 2021. Ya. Kemudian sampai 12 Mei 2021. Oke. Mungkin lebih 1 hari tadi ya. Ya. Kurang dari sebelum Ramadan itu 12-nya. 31 hari ya. Ya. Kemudian kita buka prayer time. Ini ketemu untuk Sukoharjo. Nah, kemudian ini kita save, kita simpan. Ini hasilnya. Oke. Kemudian kita blok, kita pindah ke Word. Oke. Sebentar. Ya. Ini kebetulan tadi saya pakai 2 komputer. Ternyata yang saya pakai Zoom ini Office-nya 2019. Oke. Banyak yang nggak support. Oh gitu ya. Ya. Maaf. Nah ini. Bentar. Kemudian saat langsung saja. Kalau itu teknis diingat sama ke teknis, Excel ya. Oke. Nah kemudian dari Word diolah, kita masukkan ke template. Ya. Ini hasilnya. Oke. Nah ini nanti mohon koreksi dari Ustadz Ruswah. Ya. Ini kita sebentar. Ini untuk yang bukan ini, maaf, bukan ini. Ke kanan, geser ke kanan. Bentar, ini yang punya Ustadz ini. Oh, punya saya asli. Yang punya jenengan belum. Salah. Nggak bisa tampil di sini, tak bisa pindah. Maaf. Ya ini ya gitu, Kabupaten. Ya. Sudah kita kerjakan. Pindah ke file template. Ya. Nanti akan kita kirim. Dan saat mungkin bisa dikoreksi, Ustaz. Sementara begitu. Jadi pakainya yang 12 ya, detik nambahnya ya pertama ya. 12 maksudnya?
Ini coba geser ke kanan yang ini, gambar ini, Excel ini. Ya ini. Nah, itu kan 12 detik ya. Coba ya. diklik di salah satu angkanya di sembarang aja. Ya. Nah, itu kan ada 12 tuh. 12 per 3.600 kali 24. Itu artinya ada tambahan 12 detik. Oh gitu. Oke. Nah, kalau jadi begitu saya masukkan di sini, kan otomatis akan di sini berubah. Ya, otomatis. Kemudian kita dapat hasil yang paling akhir ini. Ya, udah dalam menit ya. Ke atas. Ya, sudah. Dibulatkan ke atas. Nanti akan kita koreksi ulang, nanti akan kita kirim ke Ustadz untuk dikoreksi kedua kalinya. Oke. Sementara gitu. Terima kasih. Sudah betul caranya ini seperti ini. Jadi nanti bapak-bapak, ibu-ibu yang mempraktekkan perhitungan seperti ini. Cuman tadi yang bagian mengolah dari Accurate Time ke Word ke Excel-nya itu nggak ditampilkan ya. Tapi silahkan dengan lihat di YouTube yang pelatihan kemarin. Dengan cari di pelatihan pembuatan jadwal sholat Imsakiyah Ramadan PWM Jawa Tengah, nanti akan ketemu di YouTube. Nah, itu terima kasih Pak Imam. Ya, sama-sama. Saya tarik ya ke hostnya. Ya, makasih. Silakan di ininya di apa? Share-nya. Oh, saya tarik. Oke. Monggo, silakan yang lain. Sorry. Stop share, Pak. Stop share-nya udah belum? Sebentar, ini proses. Mana ini? Di atas kayaknya, di atas, Pak. Di atas ya. Di atas. Mouse-nya digerakkan ke atas, nanti ada stop share. Kok munculnya ya? Oke, ini kayaknya sudah saya nih, udah. Oke, ini sudah. Oh, jenengan belum share ya? Oke. Menusa. Oke, sudah saya nih. Oh iya. Oke. Baik, silakan yang lain kalau nggak ada kita sudah ini dulu karena waktu udah melewati ya. Tapi sudah lumayan, sudah ada yang ditampilkan dari hasil pelatihan kita. Terima kasih Pak Imam dari MTT PDM Sukoharjo. Sebenarnya kalau ada kesempatan banyak bisa yang lain juga tampil. Atau satu lagi kalau ada boleh sih menyampaikan hasil kerjaannya. Ada PDM lain yang sudah? IBS monggo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, Ustaz. Monggo. Waalaikumsalam. Perkenalkan Ustaz, saya Hulana. Bu Hulana dulu ya, yang lain ini. Silakan Bu Hulana dari IBS. Kemarin itu kan kami sudah membuat contohnya yang seperti yang diajarkan kemarin. Tapi berhubung saya kemarin masuknya agak terlambat, jadi waktu antum mau nge-share link terkait dengan template-nya itu belum dapat Ustaz. Oh, begitu. Nah, sedangkan saya itu karena masih mahasiswa jadi belum masuk ke grup majelis tarjih yang se-Jawa Tengah Ustaz. Bagaimana kalau misalnya di-share kembali Ustaz? Oh, di sini ya. Bentar, share di sini ya. Bentar. Share template. Ini benar nggak template-nya? Monggo, ini silakan. Sudah tampil belum ya? Share-sharannya? Belum Ustaz, karena ininya disable chat Ustaz. Oh, sebentar nih. Oh, kalau chat saja Ustaz. Gimana? Ini sudah saya share ke chat ya, sebentar. Untuk everyone. Ntar saya ambil. Itu kok networknya disconnect ya? Chattingnya kok disable kan? Oh, disable ya? Mengedable-nya gimana nih? Pak Ridwan masih ada di sini nggak Pak Ridwan?
Hostnya nih. Pak Ridwan, operator. Chatnya allow. Oh, chatnya masih disable ya? Untuk kayak orang lain? Masih. Iya, Ustadz. Sebentar, di mana menghidupkan? Ada yang tahu? Menghidupkan chat untuk orang lain? Mungkin dari hostnya, Ustadz. Saya hostnya ini. Menu apa ini ya? Saya sedang nyari-nyari ini. Jenengan dari mana ini? PDM mana? Saya utusan dari IMBS Pekajangan, Ustadz. Oh, berarti sama ini ada yang MTT Kabupaten Pekalongan ini ada nih. Pak Sinten nih, ada di sini. Silahkan hubungi MTT-nya ya, sudah ada linknya. Kalau belum bisa ini kok, saya nggak bisa nih, gagap. ada yang tahu nggak menghidupkan chatnya ini? Kok menunya sebelah kanan biasa, Ustaz. Gimana? Sebelah kanan. Sebelah kanan more? Nggak ada. More itu diangkat di pengaturan? Nggak ada ini. Di chatnya juga ada. Menunya kok cuman langsung N. Nggak ada. Wah, tolong ibu nanti hubungi MTT PDM-nya ya. Itu sudah ada linknya, nanti diminta. Ada linknya di grup. Oke. Ini kok chatnya kok nggak bisa keluar nih. Pak Ridwan. Pak Ridwannya sudah nggak di sini. Pak Imron? Pak Ridwannya sudah nggak ada di sini operatornya ini. Di saya nggak ada. Nggak nemu ini menunya, nggak nemu saya. Oke. Nanti gitu aja solusinya, tanya ke MTT-nya dulu ya, Bu. Mudah-mudahan nanti bisa. Oke. Monggo yang terima kasih. Paling nggak saya tahu laporannya, sudah pada berusaha gitu. Ya, silakan kalau belum jelas buat lihat YouTube-nya ya. YouTube yang kemarin. Oke, monggo yang lain lagi kalau ada ini saya kesempatan 3 menit lagi. Nanti kita tutup jam 9:04 jadi mau 9:04. Nah. Ini network disconnect itu apa ya maksudnya ya? Nggak tahu. Itu karena mungkin chatnya disable ya. Baik. Baik, karena nggak ada, saya kira kita sudahi acara kita malam ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan 2 hari ini bermanfaat bagi kita semua untuk mempermudah kerja kita, terutama bapak-bapak, ibu-ibu yang berada di majelis tarjih daerah, yang sering harus bagi yang belum pernah belajar itu kadang-kadang bingung membuat jadwal sholat bagaimana gitu kan. Insya Allah ini cara yang menurut saya paling bisa dipertanggungjawabkan nanti karena ada kita bisa tahu cara ngitungnya, parameter-parameternya. Bahkan kalau ingin meyakinkan parameter-parameter itu ditulis di dalam cetakan jadwal sholat kita supaya lebih orang bisa ngoreksi kalau ada yang keliru gitu kan. Baik, saya kira kita sudahi pertemuan kita malam ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua, baik dari di rekan-rekan di MTT PWM Jawa Tengah. Pak Tugiman mau nyampaikan? Wah. Monggo. Tadi matur sebentar ya, sedikit aja. Materi bagus sekali. Harapannya bisa disampaikan di tingkat SMK, Pak, biar anak-anak juga nanti paham itu. Oh gitu. Boleh kalau tinggal diatur. Oke. Ini dari mana Pak Tugiman? Oke. Dari Kebumen. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dari mana jenengan? Saya di rumah ini. Enggak dari. Saya di rumah di Wonogiri. Oh, Wonogiri. Halo? Oke. Silakan nanti SMK-nya. Dari perjalanan acara. Dari Boyolali tadi. Oke, saya kira terima kasih. SMK 6.
SMA nang Karanganyar. Oh gitu. Oh ngajarnya ini dari Wonogiri. Oh, oke. Bisa. Nggih. Dekat sebelah rumah. Nggih. Monggo Pak Imron, ada yang disampaikan Pak Imron? Nggih. Sudah, monggo. Terima kasih. Ya. Sudah nggak ada Pak Ruswa ya? Sudah nggak ada kayaknya. Saya boleh, Tad. Oh, ada lagi, monggo. Ya. Daripada nggak. Mohon maaf. Untuk terakhir, Tad. Ini saya Pak Bambang Surisno nggih? Ya, nggih. Dari Brebes ya. Saya ingin ada semacam ini penjelasan perbedaan imsakiyah yang sudah dibuat oleh Majelis Haji Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan yang sekarang sedang dibahas ini, keakuratannya atau perbedaannya itu selisihnya ada nggak Pak Ustadz? Saya belum ngecek semuanya, tapi kan pimpinan pusat itu mengambil titik-titik tertentu di kota tertentu, misalnya Semarang. Nah, biasanya di ibu kota provinsi ya. Lalu kemudian untuk kota kabupaten diminta untuk menambahi sekian menit gitu ya, menambah mengurangi gitu kan. Betul. Berarti kalau dari situnya saja itu akan apa ya? Biasanya titiknya titik kotanya. Berarti radius pakainya itu. Nanti akan keberlakuannya bisa kalau 2 menit itu kan sudah nambah berapa. Nanti dicoba pakai software ini, bisa dicek apakah itu kesulitannya pas. Yang jelas kalau geser 2 menit berarti harus geser 60 km ke barat sebenarnya jadwalnya. 60 km. Nah, padahal perhitungan itu biasanya kalau misalnya Jogja itu saya pernah ngitung itu se-DIY itu keberlakuannya pernah. Jadi luas banget itu sebenarnya. Jadi agak kalau kota-kota diterapkan ya? Ke daerah luar itu agak, karena itu masih kasar, pendekatannya kota. Bukan pendekatan bujur lintang. Kalau kita sudah pada bujur lintang. Bahkan kita udah ngitung 6 km ke barat minimal sampai 30 km ke barat keberlakuannya. Jadi gitu. Begitu Tad. Ya. Terima kasih. Jazakumullah khair Tad. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang. Kayaknya udah 9:15. Monggo Pak Imron. Oke. Terima kasih Pak Ruswa dan Bapak Ibu peserta yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita bisa menyelenggarakan selama 2 hari. Bagi Bapak Ibu yang memang masih belum puas, nanti bisa meminta kepada Pak Ruswa secara khusus, ya. Kita berharap semua PDM itu bisa membuat jadwal ini sesuai dengan kotanya masing-masing, ya, sesuai dengan kota masing-masing. Kalau dari PP tadi kan tidak bisa bisa berlaku secara khusus untuk masing-masing daerah. Maka perlu ada penambahan berapa menit ya Mas. Nah, dengan kita bisa membuat sesuai dengan masing-masing, itu mungkin akan bisa lebih akurat, ya, lebih mendekati sesuai dengan daerah masing-masing. Nah, inilah perlunya kita melakukan kegiatan pelatihan seperti ini. Yang kedua, perlu Bapak dan Ibu sekalian, pelatihan ini ada kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta, khususnya pada pengadaan Zoom. Oleh karena itu, kami dari MTT BWM mengucapkan banyak terima kasih kepada universitas yang telah memfasilitasi kami, khususnya untuk Zoom ini. Dan perlu saya ingatkan kembali, seperti yang saya sampaikan pada pembukaan kemarin, bahwa MTT BWM akan menyelenggarakan pelatihan manhaj tarjih. Jadi pelatihan manhaj tarjih yang sekarang sudah kita rancang. Mungkin akan kita laksanakan ya puasa lah ya, puasa kira-kira bulan puasa. Ya mudah-mudahan kalau bisa sebelumnya ya, bulan-bulan Maret. Tapi nanti kita mempertimbangkan tentang
waktu, tentang kebisaan narasumber, ya, kemudian tentang kesiapan kita. Mudah-mudahan mohon disampaikan kepada masing-masing MTT, nanti kira-kira pesertanya itu yang masih muda-muda kalau bisa gitu ya, yang masih muda-muda ya. Tapi kalau nanti tidak ditemukan, tidak ada yang muda-muda tidak berminat, ya mungkin bisa bapak-bapak yang tua bisa pilihnya gitu ya. Saya kira itu Pak Ruswa. Pak Ruswa silakan ditutup karena tadi Pak Ruswa yang mengawalinya. Kira gitu Pak Ruswa. Ini tadi amanat dari Ketua TRJ, akan ada besok program untuk bulan depan direncanakan. Saya kira kita sudah mengerti tadi. Baik, karena kita sudah melewati 20 menit dari jadwal, sudah seharusnya kita sudahi. Sekali lagi saya berterima kasih kepada para peserta semua yang sudah mengikuti acara ini. Mudah-mudahan walaupun sekarang belum bisa menunjukkan hasil prakteknya, mudah-mudahan dalam waktu mendatang panjenengan semua bisa mempraktekannya untuk membuat jadwal sendiri di tiap kabupaten, tiap PDM masing-masing. Mudah-mudahan itu. Nanti kita bisa konsultasi bersama. Mungkin konsultasinya bisa bersama-sama pakai Zoom ini juga bisa. Nanti kita rundingkan, kita bicarakan di grup TRJ Jawa Tengah. Saya kira itu. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada yang tutur kata yang disampaikan saya tidak berkenan, mohon maafnya. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.